Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aura Dwi Agustianti dari kelas A dengan NIM B1B1222002 Prodi Administrasi Rumah Sakit dari Fakultas Teknik Kesehatan Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perilaku organisasi. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Manusia ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Carl I. Hoffman, communication is the process that modifies the behavior of the individuals. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Harold Laswell, suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa. Menurut Onong China Effendi, penyampaian pikiran oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikasi. Bidang komunikasi meliputi komunikasi kiel atau gestural atau body communication, komunikasi gambar atau pictorial communication, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Yang keempat, komunikasi bermedia atau mediate communication. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat dan atau pandangan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Yang keempat, mengubah masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Source Orient Definition, memiliki tujuan membujuk atau mempengaruhi. Konseptualisasi komunikasi bersifat persuasif, mengabaikan interaksi atau timbal balik. Selanjutnya, komunikasi sebagai interaksi. Yang pertama, komunikasi sebagai proses sebab akibat atau aksi reaksi. Contohnya, anggota kepala, gelengan kepala, atau tersenyum. Yang kedua, proses interaksi pengirim dan penerima dapat bergantian peran. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai transaksional. Yang pertama, pengembangan dari komunikasi sebagai interaksi. Yang kedua, merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Yang ketiga, pengirim dan penerima pesan berbagai makna bersama. Yang keempat, melibatkan ide, gagasan, perasaan antar pengirim dan penerima pesan. Yang kelima, pandangan komunikasi transaksional mencerminkan bahwa komunikasi bersifat dinamik. Yang keenam, lebih tepat digunakan dalam konsep komunikasi interpersonal atau face-to-face. Selanjutnya yaitu sejarah komunikasi. Komunikasi sama halnya kehidupan manusia. Menurut Evert M. Roger, pada tahun 1981, 4 era manusia berkomunikasi, yaitu era tulisan atau writing, cetak atau printing, telekomunikasi atau telecommunication, dan era komunikasi interaktif atau interactive communication. Selanjutnya, berdasarkan penemuan alat Melvin D. Fluer dan Sandra J. Balroquette pada tahun 1989, yaitu menurutnya era manusia komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, zaman tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi atau the age of sign and signal. Yang kedua, zaman percakapan lisan dan bahasa sebagai alat komunikasi atau the age of speech and language. Yang ketiga, zaman tulisan sebagai alat komunikasi atau the age of writing. Yang keempat, zaman media cetak sebagai alat komunikasi, the age of print age. Yang kelima, zaman media massa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik
Ketika disebut proses, semua unsur di dalam komunikasi akan bergerak secara aktif, dinamis, dan tidak statis. Yang kedua, simbol atau lambang adalah sesuatu untuk menunjuk sesuatu, alasannya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang untuk menyebut sesuatu. X, kata kursi, merupakan kesepakatan yang merujuk pada jenis tempat duduk. Demikianlah presentasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.